Sahabat Kompas sudah baca buku Broken Strings yang ditulis oleh selebrita Aurelie Moermans. Nah, nyatanya buku tersebut meninggalkan jejak emosional yang kuat bagi banyak pembacanya. Pembaca seolah larut dalam trauma yang dituturkan si penulis. Kisah yang diangkat memang tidak ringan. Aurelie secara terbuka mengisahkan pengalamannya menjadi korban grooming sejak usia 15 tahun. Nah, coba kita selami lebih dalam ya. Apa sih child grooming itu yang nyatanya meninggalkan luka mendalam bagi sang penulis? Menurut laman Southeastern Center Against Sexual Assault and Family Violence, grooming adalah aktivitas kriminal yang dilakukan orang dewasa dengan berteman atau menjalin hubungan emosional yang erat dengan seorang anak. Tujuannya membujuk korban agar mau menjalin hubungan seksual. Psikolog dan dosen Universitas Malahayati Lampung, Okta Reni Setiawati berpendapat, relasi tidak setara yang ditawarkan pelaku grooming seringkali membuat korban tidak sadar sedang dimanipulasi. Apalagi anak-anak masih dalam masa pertumbuhan sehingga belum matang secara emosional dan kognitif. Menurut dia, grooming termasuk modus pelecehan yang jarang disadari. Pelaku akan membuat anak yang menjadi target merasa istimewa dan memberikan janji-janji manis. Padahal sejak awal pelaku sudah punya niat jahat untuk mengambil keuntungan dari korban. Pelaku biasanya memberikan hadiah untuk mengikat korban. Lambat laun, korban terbiasa memenuhi permintaan pelaku karena takut kehilangan perhatian. Dari sini berbagai potensi kekerasan muncul, mulai dari tekanan psikologis hingga tindak kekerasan seksual yang membahayakan fisik dan mental korban. Sebelum pengakuan Aurelie, rupanya ada beberapa kasus child grooming yang terungkap. Tak hanya di dunia nyata, bahkan terjadi juga di dunia maya. September 2025, Ade remaja putri berusia 16 tahun di Lampung Timur, Lampung, tewas di tangan Suryadi 42 tahun. Sebelum membunuh, lelaki beristri itu melancarkan tipu daya dengan menjalin hubungan asmara dengan korban atau child grooming. Kasus child grooming juga masif di era digital. Di artikel Kompas.id 2 Januari 2024 menyebut, temuan and child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes Indonesia menunjukkan jumlah anak di tanah air menjadi sasaran dan korban eksploitasi seksual terutama secara daring, seiring meningkatnya penggunaan dompet digital sekitar 5 tahun terakhir. Pelaku memanfaatkan kemudahan layanan keuangan digital dengan menggunakan sarana dompet digital untuk membayar layanan seksual anak. Modusnya, para pelaku kejahatan seksual mendekati anak-anak secara daring dengan melakukan grooming. Pelaku berkomunikasi dengan anak, membangun keakraban dengan anak sehingga menjadi akrab. Media sosial, aplikasi chatting, dan game online bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku. Remaja yang sering mencari validasi lewat like atau komentar bisa dengan mudah terjebak rayuan orang asing yang tampak ramah tapi punya niat buruk. Ketika sudah akrab, pelaku mengeksploitasi anak secara seksual. Sahabat Kompas, sebagai masyarakat dan orang tua, peran kita sangat penting dalam pencegahan child grooming. Orang tua perlu melek digital dan memantau aktivitas anak di dunia maya. Tak kalah penting, orang tua juga harus menjalin komunikasi yang hangat dan terbuka sehingga anak merasa aman bercerita kepada keluarga. Yang tak kalah penting, kehadiran dan peran aktif seorang ayah bisa dibilang menjadi faktor krusial dalam melindungi anak perempuan dari risiko grooming melalui pendampingan, komunikasi yang terbuka, serta rasa aman yang dibangun sejak dini.